Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdi Pramudana, NIM saya 0528239777. Prodi Sains Data. Saya berasal dari UPPJJ Jakarta, Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips cara untuk membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Berikut hasil pekerjaan saya. Contoh studi kasus untuk sekarang adalah pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Berikut tahap-tahap pengerjaan dari saya. Untuk tahapan pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam sistem database tersebut. Lalu yang kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu (foreign key). Yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Lalu yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Berikut ini adalah beberapa simbol-simbol yang perlu kalian ketahui dalam mengerjakan ERD ini. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam sistem database tersebut. Entitas utama dalam kasus ini meliputi 1. Mahasiswa, 2. Mata kuliah, lalu yang ketiga ada dosen. Untuk itu, mari kita buat dahulu untuk entitasnya. Entitas pertama yaitu mahasiswa, lalu yang kedua mata kuliah, lalu yang ketiga dosen. Berikutnya, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya atau key-nya. Untuk atribut dari mahasiswa sendiri, saya mencantumkan 1. Primary key, lalu yang kedua nama mahasiswa, yang ketiga jurusannya. Kita tuliskan dahulu atribut pertama mahasiswa, tadi terdiri dari NIM, lalu yang kedua nama mahasiswa, lalu yang ketiga jurusan. Nah, 3 atribut ini tergabung dalam entitas milik mahasiswa, jadinya kita harus mengkonekkannya seperti ini. Ini pertama, konek kedua, lalu konek ketiga. Selanjutnya, dari mata kuliah sendiri, untuk atributnya terdiri dari 1. Kode mata kuliah yang termasuk primary key, lalu yang kedua nama matkulnya, yang ketiga SKS-nya. Untuk itu kita buat juga untuk atributnya. Yang pertama, kode mata kuliah. Yang kedua nama matkul, yang ketiga SKS. SKS sama seperti yang mahasiswa tadi. Untuk
atribut ini termasuk dalam atribut milik mata kuliah ya. Jadi kita harus mengkonekkannya seperti ini. Lalu yang ketiga ada dosen. Dosen atributnya terdiri dari NIDN atau nomor induk dosen nasional ya. Kalau setahu saya, koreksi saya kalau salah. Ini termasuk dalam primary key-nya. Lalu yang kedua nama dosen. Lalu yang ketiga bidang keahlian. Untuk itu kita tuliskan juga. Untuk pertama NIDN, yang kedua nama dosen, yang ketiga bidang. Bidang keahlian. Perlu diingat lagi dari beberapa atribut tadi kan saya ada menyebutkan untuk primary key-nya ya. Oh sebentar, ini lupa. Kita konekkan terlebih dahulu. Nah, untuk setiap atribut yang ada pada entity ini tadi kan terdapat primary key-nya. Untuk itu kita harus menandai setiap primary key-nya sebagai berikut. Untuk mahasiswa tadi primary key-nya adalah NIM ya. Jadinya untuk menandainya kita harus mengklik NIM-nya. Habis itu kita pilih untuk unique ini untuk menandakan jika ini adalah primary key-nya. Kita klik. Lalu untuk mata kuliah, primary key-nya adalah kode mata kuliah. Ini kita pilih lalu klik juga. Lalu yang ketiga dosen adalah NIDN. Ini kita klik juga. Selanjutnya yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamunya, foreign key-nya. Untuk mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasinya, saya membuat sajian berupa matriks relasi sebagai berikut ini. Untuk entry-nya, ini saya isi mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Lalu untuk ini juga sama. Kemudian untuk relasinya kita bisa mengisinya seperti berikut. Dari mahasiswa sendiri, untuk relasinya dengan mata kuliah adalah mengambil. Yang kedua adalah mata kuliah dengan mahasiswa yang berarti diambil. Lalu yang ketiga mata kuliah dengan dosen berarti yang diajarkan oleh dosen. Lalu yang keempat dosen mengajarkan mata kuliah. Penjelasannya seperti ini. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Lalu yang kedua, mata kuliah diambil oleh mahasiswa. Yang ketiga, mata kuliah diajarkan oleh dosen. Yang keempat, dosen mengajarkan mata kuliah. Jadi kita akan membuat relasinya sebagai berikut ini. Relation kita pilih ini, lalu kita klik aja, kita klik, lalu kita klik juga. Yang pertama tadi ada mengambil. Yang kedua diambil. Yang ketiga mengajar. Nah, dari sini kita bisa mengambil patokan dari penjelasan ini bahwa mahasiswa mengambil mata kuliah. Jadi kita sambungkan juga antara entitas ini ke relasinya seperti ini. Lalu sama juga dengan mata kuliah yang diambil mahasiswa. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa. Kita drag ke sini. Lalu yang ketiga mata kuliah diajarkan oleh dosen.
dan mata kuliah dan dosen mengajarkan mata kuliah. Kita sambungkan juga dosen ke mengajar seperti ini. Selanjutnya, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dari penjelasan sebelumnya dari matriks itu, kita menemukan bahwa hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah adalah bersifat many to many, yang berarti seorang mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Lalu, untuk satu mata kuliah sendiri dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Berarti dalam hal ini kan ini sama-sama bisa untuk banyak ke banyak ya. Lalu untuk mata kuliah ke dosen, ini dalam artian berarti many to one. Banyak mata kuliah dapat diajarkan oleh satu dosen, namun satu mata kuliahnya hanya diajarkan oleh satu dosen saja, seperti penjelasan di awal tadi. Nah, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, seperti ini. Nah, lalu untuk relasi antara mahasiswa dan dosen sepertinya tidak ada ya, karena tidak dijelaskan secara langsung pada soal kasus ini. Tidak ada. Jadi langsung saja kita eksekusi untuk ini. Many to many. Jadi seperti ini. Oh iya, perlu diingat juga untuk ini khusus sekali dengan many to many ini. Nah, jika relasi dari setiap entity memiliki nilai many to many, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity yang atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Ini termasuk ke dalam nomor 5 ya, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Dalam hal ini relasi dari mengambil mahasiswa ke mata kuliah dan diambil mata kuliah ke mahasiswa merupakan relasi yang memiliki nilai many to many, karena alasannya seperti ini tadi ya, seorang mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi ini menilai many to many sehingga berubah menjadi entity. Atributnya yaitu primary key dari setiap entity yang terhubung. Jadi kita gambarkan seperti ini. Relasi mengambil diambil merupakan relasi memiliki many to many sehingga berubah menjadi entity. Lalu untuk menghubungkan keduanya yang relasi mengambil dan diambil, maka diperlukan entity baru untuk menghubungkan antara relasi mengambil dan diambil, yaitu KRS. Saya membuat sendiri ya, ini ya, kartu rencana studi yang primary key-nya terdiri dari NIM, yang termasuk primary key dari mahasiswa. Nah ini ya, primary key dari mahasiswa. Lalu yang kedua, kode mata kuliah yang termasuk primary key dari mata kuliah. Kode mata kuliah, primary mata kuliah. Lalu ini saya buat juga tanggal daftar dan juga semester. Untuk penerapannya sebagai berikut biar agak paham. Nah, dari many to many tadi antara mengambil dan diambil harus ada entity baru untuk bisa menghubungkannya, yaitu seperti yang dijelaskan ini adalah KRS, kartu rencana studi. Kartu rencana studi KRS. Nah seperti ini. KRS ini merupakan penghubung antara mengambil dan diambil. Berarti kita harus mengkonekkannya juga, jangan sampai lupa. Ngambil dan diambil. Nah seperti ini. Lalu untuk atribut dari KRS ini terdiri dari ini, NIM, ada NIM dan lain-lain. Sebentar, ada 4 ya. Yang pertama tadi NIM, yang kedua kode mata kuliah, yang ketiga adalah tanggal daftar,
Dan yang keempat adalah semester. Atribut ini merupakan anggota dari KRS, jadi kita harus mengkonekkannya juga anggotanya. Nah, seperti ini ya. Nah, kembali ke topik yang tadi. Derajat relasinya ini berarti bersifat many to many. Seorang mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Jadi dapat mengambil banyak mata kuliah. Sebentar, ini saya rapikan dikit. Nah, seperti ini. Dapat mengambil banyak mata kuliah. Mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Untuk itu, mengambil ini dapat kita setting sebagai berikut. Mahasiswa dapat mengambil banyak. Jadi seperti ini ya bacanya ya. Ini tanda shred ini, tanda garis ini dengan tanda ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Untuk tanda garis artinya satu, tidak spesifik, yang menandakan ini adalah satu mahasiswa. Lalu untuk tanda ini menandakan ini adalah N atau yang artinya banyak. Nah, kita lambangkan seperti ini. Lalu seperti penjelasan tadi, satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Diambil berarti modelnya seperti ini. Satu mata kuliah ini berarti satu dapat diambil oleh banyak mahasiswa melalui KRS ini, kartu rencana studi ini ya. Kita menulisnya seperti ini. Lalu untuk mata kuliah ke dosen, many to one. Banyak mata kuliah dapat diajar oleh satu dosen. Berarti kita menggambarnya seperti ini. Banyak mata kuliah. Oh ya, lupa, kita belum menyambungkannya antara dosen dengan mahasiswa. Seperti ini ya. Nah, kita bahas seperti ini aja. Nah, jadi cara membacanya seperti berikut. Banyak mata kuliah dapat diajar oleh satu dosen. Banyak mata kuliah ini dapat diajarkan oleh satu dosen. Satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Jadi dalam hal ini satu mata kuliah ini saja hanya bisa oleh satu dosen saja. Jadi untuk hasil pengerjaan saya adalah sebagai berikut. Ini tadi juga saya sudah mencoba lagi untuk sebelumnya. Nah, ini untuk hasil sebelumnya dari saya. Dan itulah cara untuk membuat ERD atau Entity Relationship Diagram versi saya. Koreksi saya apabila ada kesalahan. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.